Radar TV masih setia bersama kami di Tamu Ramadan, program di mana kita akan berkenalan lebih jauh, lebih dekat lagi bersama sosok yang memberi pengaruh di bidang yang ditekuninya. Episode kali ini kita kedatangan tamu secara virtual, Ibu Hajah Diana Dewi. Beliau adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta. Tadi kita sudah sapa-sapa, kita sedikit membahas soal bisnisnya Ibu Diana Dewi ini ya. Ibu Diana, tadi sudah saya singgung sedikit nih ya. Dengar-dengar para pengusaha saat ini di masa pandemi menghadapi Lebaran sedang deg-degan mempersiapkan THR. Para pegawai juga deg-degan dapat THR nggak ya? Bagaimana tanggapan Ibu Diana? Seperti yang sudah dikeluarkan oleh Kemenaker bahwa kami pengusaha harus membayarkan THR sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tidak boleh terlambat lagi, Mbak. Tetapi kami minta, yang lalu saya sudah sampaikan di beberapa media bahwa kondisi ini perusahaan-perusahaan tidak bisa disamaratakan. Karena ada, Mbak, yang mana pada saat pandemi tahun 2020 itu mereka tidak operasional sama sekali. Sedangkan karyawannya tidak di PHK. Berarti kan masih menjadi karyawan. Nah, kalau misalnya sampai sekarang harus dihitung mengeluarkan THR 1 bulan gaji, yang mana sebenarnya perhitungannya adalah bisa proporsional. Kalau mereka hanya 2 bulan operasional, ya, itu mereka minta untuk dihitung floret. Nah, tapi kan pemerintah menyarankan untuk semuanya harus paling tidak dibayar full. Ini yang sebenarnya aspirasi dari teman-teman, banyak yang mereka minta bahwa jangan disamaratakan karena cash flow setiap perusahaan berbeda-beda, Mbak. Ini yang terjadi, Mbak. Baik, jadi dalam hal ini Bu Diana meminta pengertian kepada seluruh pegawai termasuk pengusaha juga ya untuk bersabarlah, karena rezeki juga tidak hanya dari THR saja ya, begitu ya Bu Diana? Ya, Mbak. Betul, insya Allah lah semua sudah diatur sama Allah ya, jangan khawatir, nggak usah terlalu berharap dari THR saja begitu. Ngomong-ngomong, Bu Diana saat ini sedang berkegiatan selain dari di Kadin, di toko daging juga kan berperan sebagai ibu di rumah ya. Dengan sejuta kesibukan Ibu Diana, bagaimana membagi waktu bersama keluarga Ibu Diana? Ya, Mbak, menurut saya kita perlu ada skala prioritas. Dan kita juga ketahui bahwa selama 1 tahun itu bulannya banyak, ada 12 bulan. Jadi khusus untuk bulan Ramadan biasanya saya selalu kegiatannya tidak mau lebih dari pukul 6 sore. Jadi buka puasa harus di rumah. Itu salah satu contohnya. Jadi seperti kemarin harus harus hadir pada acara Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta, ada pelantikan, saya datang. Tapi pas puasa kita ambil tempat khusus untuk keluarga, kita bersama-sama buka puasa di tempat yang dekat dari acara. Bersama cucu saya, bersama suami, kita lakukan itu. Jadi saya mengutamakan bahwa apabila kita melakukan kegiatan, kita bisa melihat skala prioritas, semuanya sepertinya terhandle dengan baik, Mbak. Jadi urusan rumah, kalau memang skala prioritasnya yang harus diutamakan, pada saat tertentu saya akan utamakan. Begitu pula kalau memang urusan kantor yang lebih utama, saya akan lakukan lebih ke kantor dahulu. Jadi asal kita bisa membagi waktu, kan manusia itu katanya cuma dikasih dalam 1 hari 24 jam, semua sama, siapapun dia. Jadi kalau misalnya bisa memanage waktu yang 24 jam sebaik-baiknya, ya insya Allah semuanya bisa terhandle dengan baik, Mbak. Luar biasa, Masya Allah. Putra yang besar sering mengunjungi ya?
sudah menikah? Sudah menikah, dan kebetulan beliau yang akan meneruskan bisnis daging saya itu sekarang menjadi direktur utamanya, Mbak. Ibunya tinggal melihat saja, mengkontrol saja, dan memberikan masukan-masukan. Luar biasa, jadi selalu harus ada quality time begitu ya bersama keluarga, apapun itu kesibukannya. Luar biasa. Kalau pernah nggak sih Ibu Diana, ini sebagai wanita ya, ini perbincangan sebagai wanita, kita kerap ada sampai pada titik di mana kita bingung karena lelah begitu Ibu Diana. Satu sisi kita harus memperjuangkan karir kita demi aktualisasi diri, tapi sisi lain juga ingin sepenuhnya kembali ke rumah. Bagaimana Ibu Diana, pernah mengalami hal tersebut dan bagaimana cara Ibu Diana menyiasati perasaan itu? Ya, itu pastinya ada, Mbak. Tapi tadi kembali kepada memanage waktu, sehingga pada saat tertentu saya setelah benar-benar lelah, apapun saya harus istirahat, karena dengan usia bertambah terus juga ini pengaruh kalau menurut saya. Jadi paling penting adalah pada saat kita merasa lelah, ya kita berbicara lagi kembali bahwa kan harus ada skala prioritas. Istirahatkan full, ya insya Allah sih kalau kita memang bisa melakukan itu, setelah istirahat total kita pasti akan fresh lagi, dan semua yang tadi membuat mungkin lelahnya itu karena ada kendala-kendala, dalam kondisi kita fresh kembali, semua bisa terhandle lagi, Mbak. Jadi kunci juga bahwa kita tidak boleh memaksakan. Kalau ada sesuatu yang kita alami, jangan dipaksakan. Semuanya letakkan, dan kalau tidak kuat harus diletakkan. Itu, Mbak. Jadi kuncinya sehat lahir batin ya, insya Allah. Kalau fisik sehat, mental juga sehat. Begitu juga sebaliknya, kalau mental terjaga akan berdampak terrepresentasikan ke kesehatan jasmani. Luar biasa Ibu Diana ini ya. Kalau saya lihat Ibu Diana ini begitu cinta keluarga, begitu besar arti keluarga bagi siapapun. Kalau bagi Ibu Diana seperti apa? Seberapa besar arti keluarga untuk Ibu Diana? Ya, kalau saya kebetulan hidup di lingkungan keluarga besar. Jadi ayah saya adalah yang paling tua, ibu saya pun yang paling tua. Kemudian ayah saya setelah saat ibu masih ada, itu tinggal juga sama-sama saya. Ibu tidak ada pada tahun 98. Dari tahun 98 sampai sekarang 2021 sudah cukup lama, 23 tahun. Ayah saya selalu tinggal bersama saya. Dan beliau tidak mau pindah-pindah ke tempat putra-putrinya, padahal kami keluarga besar. Saya adalah putri ke-9, adik saya 2, berarti kami 11 bersaudara, dan semua dalam keadaan masih sehat. Cuma yang 2 pada waktu kecil mereka sudah meninggal. Jadi ayah saya ingin bersama saya. Kalau saya melihat bahwa ini karena apa? Bukan karena saya perhatiannya besar dan yang lain tidak. Justru saya menganggap bahwa ayah saya berhak melakukan apa saja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dengan seperti itu akhirnya semua keluarga menyadari bahwa tempat berpulangnya adalah di rumah saya, karena ada ayah saya. Nah, ini yang membuat keluarga besar menjadi apa-apa selalu bicara dengan saya pastinya. Dan kalau saya tempat berbicara seluruh keluarga besar, saya akan menjadi orang yang bisa menerima apapun kondisinya. Dan ini yang harus saya jaga. Jadi sekarang alhamdulillah semua keluarga juga
kalau ada hal-hal apa selalu disampaikan ke saya, dan saya selalu update terus kondisinya. Kalaupun ada yang keluarga yang sakit dan sebagainya, ya tentunya karena kami sudah menjadi orang tua gitu, ayah saya selalu mengingatkan, kamu sudah menjadi pengganti ibu kamu ya gitu, walaupun mungkin dari usia kamu masih di bawah dari kakak-kakak kamu. Nah ini Mbak yang saya merasa bahwa saya ada di dalam lingkungan keluarga yang sangat kekerabatannya cukup kuat, sehingga hangat saja di lingkungan saya, dan salah satu yang membuat saya bahagia karena saya dekat dengan keluarga. Itu Kak. Luar biasa, Masya Allah. Ibu Diana ini berkarir sejak anak-anak masih kecil juga kan ya. Bagaimana cara Ibu Diana saat itu meyakinkan, memberi pengertian kepada anak-anak gitu bahwa ibu harus berkegiatan di luar? Bagaimana cara ibu memberi pengertian kepada anak-anak waktu itu? Ya, saya menganggap bahwa anak-anak saya itu harus diberi pengertian secara terbuka, seperti yang saya rasakan saat ini. Setelah saya mempunyai cucu pun saya ajak dia bicara gitu. Pinter-pinter sekali anak sekarang, batin saya, karena saya merasa bahwa dulu anak-anak saya tidak sepandai cucu saya, tetapi karena saya memberikan kebiasaan untuk berbicara apa adanya, kemudian hal-hal yang sebenarnya sifatnya itu adalah pembicaraan orang tua, tapi saya berusaha untuk memberikan pengertian kepada anak. Dan saya merasakan setelah ini anak-anak saya ya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri gitu. Alhamdulillah walaupun dua laki-laki, tetapi mereka yang selama ini perhatian sekali dengan saya, baik dengan kesehatan saya, kemudian juga sampai pakaian saya, kemudian sampai semua pernak-pernik saya, mereka yang perhatikan. Mama pakai harus begini, mama pakai ini, mama ini. Nah ini yang saya rasa bahwa dari kecil kita sudah menerapkan bahwa anak itu bukan anak kecil lagi, tetapi anak itu harus diajak bicara. Pasti kalau bicaranya sesuai tepat waktu dan tempat, mereka mengerti, dan saya yakini bahwa ini adalah pembelajaran yang tidak harus dilakukan di sekolah saja, tetapi ini yang membuat anak-anak ini terbentuk dari keluarga dan dari keterbukaan. Kuncinya keterbukaan ya, luar biasa. Seberapa sering Ibu Diana menampilkan atau menggambarkan rasa cinta dan sayang kepada anak-anak dan keluarga? Dengan cara apa biasanya Ibu Diana? Nah, kalau hal ini justru saya mungkin agak beda dengan yang lain, Mbak. Saya tidak berusaha untuk seromantis mungkin kepada anak maupun dengan suami, tetapi saya dengan perhatian-perhatian saja dan ucapan-ucapan yang kita berbicara dari hati ke hati. Terus kunci utama lagi bahwa saya tidak pernah berbicara kasar dengan anak-anak saya, sampai kalaupun saya memanggil mereka, tidak pernah saya memanggil nama mereka. Saya selalu panggil adik atau kakak atau juga sayang. Bahkan mereka tulis di HP mereka nama saya bukan nama saya, tapi mamaku sayang. Itu Mbak. Luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Ramadan ini ada rencana apa sama keluarga? Biasanya atau hari-hari kemarin ini mulai dari sahur sampai berbuka, biasanya kegiatan apa yang lebih mendekatkan ibu dengan keluarga? Karena kita sudah terbiasa dekat, sehingga buat saya Ramadan itu adalah seperti hari-hari biasa, Mbak.
Kalau di saya justru seperti itu. Kita makan selalu bersama karena kebetulan ada ayah saya. Kemudian baik itu dari mulai makan pagi sampai dengan makan malam pasti bersama. Jadi buat kami justru Ramadan adalah hal yang biasa karena memang kami seperti puasa Senin Kamis itu memang selalu saya lakukan. Jadi hari-hari Ramadan ini ya sudah biasa saja karena memang sudah terbiasa. Itu Mbak yang kami lakukan. Berniat mewarisi keahlian bisnisnya Ibu Diana kepada anak dan cucu? Ya, saya sudah sampaikan ke anak saya yang paling tua bahwa ini perusahaan harus kamu konsentrasi. Jadi kalau mama sudah tidak kuat, kamu harus semua handle dengan baik. Itu sudah saya pesankan dari sekarang, Mbak. Alhamdulillah, tapi anaknya mau ya, Bu ya. Tapi kadang-kadang kan suka ada yang minat dan bakat anak itu tidak sesuai dengan kemauan orang tua. Sejauh ini bagaimana, Bu? Ya, salah satu rasa syukur saya itu kali ya Mbak, dan mereka tahu juga bagaimana perjuangan dari ibunya, dan juga yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin dari keterbukaan selama ini, ya Alhamdulillah Mbak, mereka tahu persis dan mereka ikuti, mereka kasih masukan-masukan sampai sekarang Alhamdulillah sekali. Kebetulan anak saya yang besar, yang kecil masih sekolah dan sekolahnya jauh, dia malah justru kasih masukan-masukan, padahal harusnya masih sekolah, tugasnya masih belajar gitu. Tetapi alhamdulillah sekali gitu, anak saya yang kedua pun walaupun dia masih sekolah, dia sudah pikirkan bagaimana sebenarnya sebagai perusahaan ini baiknya seperti ini, kemudian harusnya demikian. Apalagi yang besar tentunya, karena memang yang besar sudah menjadi direktur utamanya di perusahaan kami. Jadi insya Allah penerus-penerus kami bisa lah Mbak akan memajukan perusahaan ini. Jangan sampai malah justru nggak ada mamahnya, justru jadi perusahaan ini tidak berkembang. Itu harapan saya Mbak. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Segmen berikutnya kita akan membahas tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia ya. Jangan kemana-mana dulu ya Ibu Diana ya. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tamu Ramadan.